Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Heri Pamuji dengan NIM 180057. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi statistika. Nah, sebelumnya statistika itu dimulai dengan pengumpulan dan penyajian data. Kemudian statistika ini semakin berkembang dengan ditemukannya suatu teori probabilitas dan teori pengambilan keputusan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari agar efisien pada semua bidang. Nah, pada tahun 1950-an, statistika memasuki wilayah manajemen maupun teknik, memiliki wilayah pengambilan keputusan melalui proses generalisasi dan ramalan dengan memperhatikan faktor risiko dan ketidakpastian. Kenyataan itu sebenarnya telah diramalkan oleh seorang ahli statistika yang bernama H.G. Wells yang hidup pada tahun 1800-an, yang mengatakan bahwa berpikir secara statistik suatu saat akan menjadi suatu kemampuan atau keahlian yang sangat diperlukan dalam masyarakat yang efisien, seperti halnya kebutuhan manusia untuk membaca dan menulis. Nah, secara epistemologi, statistika diambil dari kata stat dalam bahasa Inggris dan state dalam bahasa Belanda, yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia berarti negara. Nah, untuk pengertian terminologinya, statistika yaitu data statistik, yaitu kumpulan bahan keterangan yang berupa angka ataupun bilangan. Jadi kesimpulannya, statistika adalah kumpulan data baik berupa angka, itu kuantitatif, maupun yang tidak berupa angka ataupun kualitatif. Menurut Sujana, statistika adalah cara pengumpulan fakta, pengolahan serta pembuatan keputusan yang beralasan berdasarkan fakta, dan penganalisaan yang dilakukan untuk menyatakan kumpulan fakta atau data. Biasanya ini berbentuk angka yang disusun dalam tabel atau diagram yang menggambarkan suatu persoalan. Selanjutnya yaitu peran statistika. Di dalam suatu penelitian ini, statistika berperan untuk memberikan informasi mengenai karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Nah, pengetahuan ini berguna dalam menghayati perilaku populasi, teman-teman, yang sedang diamati, dan menyediakan prosedur praktis dalam melakukan survei, pengumpulan data yang berguna untuk mendapatkan hasil pengukuran yang terpercaya, serta melalui penilaian karakteristik sampel atau metode penaksiran, metode pengujian hipotesis, ataupun metode analisis varian yang berguna untuk mengetahui ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran serta perbedaan kesamaan populasi. Di dalam penelitian, peran statistika itu memberikan informasi mengenai karakteristik distribusi suatu populasi tertentu, baik diskrit maupun kontinu. Menurut Sugiono, statistika ini berperan sebagai alat dalam menghitung besarnya anggota sampel yang diambil dari suatu populasi, sehingga jumlah sampel akan lebih dapat dipertanggungjawabkan. Selain itu, peranan statistika di berbagai bidang, yaitu sebagai alat komunikasi, yang artinya menghubungkan antara pihak terkait dengan sumber data statistik. Untuk kedua, peran statistika yaitu sebagai deskripsi atau suatu penyajian atau gambaran suatu data statistik. Ketiga, peran statistika yaitu regresi, menentukan hubungan sebab akibat antara satu data dengan data yang lainnya untuk memprediksi hasil dari data yang akan datang atau masa yang mendatang. Yang keempat, peran statistika yaitu korelasi. Nah, statistika ini berperan sebagai hubungan sebuah data dalam penelitian sehingga diketahui kuat dan besarnya hubungan data tersebut.
Yang terakhir, peran statistika yaitu sebagai komparasi, yaitu membandingkan data statistik dari dua atau lebih kelompok ataupun sumber data. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, saya mohon maaf. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh kawan saya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu konsep statistika deskriptif, merupakan suatu metode atau cara untuk mengumpulkan angka-angka, menebalkan angka, menggambarkannya, mengelola serta menganalisis angka-angka tersebut dengan memberikan beberapa penafsiran. Informasi tersebut bisa kita peroleh dengan beberapa cara. Yang pertama dengan pemusatan data berupa min, media, dan modus. Lalu yang kedua dengan cara penyebaran data berupa rank, simpangan, rata-rata, variance, dan simpangan baku. Dan yang ketiga, ukuran letak. Ukuran letak berupa kuartil, desil, dan persentil. Oke, di sini ada konsep statistika inferensial, yaitu berkaitan dengan pengertiannya. Terdapat pernyataan dari 3 tokoh, yaitu yang pertama ada Sumantri tahun 2006 yang menyatakan bahwa statistika inferensial membahas mengenai cara menganalisis data serta mengambil keputusan berkaitan dengan estimasi, parameter, dan pengujian hipotesis. Yang kedua ada Sudijono tahun 2008 menyatakan bahwa statistika inferensial adalah statistik yang menyediakan aturan atau cara yang dapat dipergunakan sebagai alat dalam rangka mencoba menarik kesimpulan yang bersifat umum dari sekumpulan data yang telah disusun dan diolah. Dan yang terakhir ada Subana tahun 2000 menyatakan bahwa statistik inferensial adalah statistika yang berhubungan dengan penarikan kesimpulan yang bersifat umum dari data yang telah disusun dan diolah. Kemudian selanjutnya ada mengenai kategori statistik inferensial, yaitu dibagi 2 kategori, parametrik dan non-parametrik. Statistika parametrik merupakan bagian dari statistika inferensial yang mempertimbangkan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Sehubungan dengan kebutuhan inferensialnya, pada umumnya statistika parametrik membutuhkan data yang berskala pengukuran minimal interval. Selain itu, penurunan prosedur dan penetapan teorinya berpijak pada asumsi spesifik mengenai bentuk distribusi populasi yang biasanya diasumsikan normal. Dan kategori yang kedua yaitu ada statistik non-parametrik, merupakan bagian dari statistika inferensial yang memperhatikan nilai dari satu atau lebih parameter populasi. Umumnya, validitas pada statistika non-parametrik tidak tergantung pada model peluang yang spesifik dari populasi. Statistika non-parametrik menyediakan metode statistika untuk menganalisis data yang distribusinya tidak dapat diasumsikan normal.